27 April. 27 April 2021 Maret. Ya, iya, betul. Harganya 204. Jadi saya akar 14 hari, Pak. Kenapa Ibu mengambil di sini, Bu? Enggak di low-nya di sini? Low yang 26 ya, Pak ya? 26 April. Oh iya, ya. Mestinya 26 April. Tapi kemarin saya bikin PR-nya salah, saya ambilnya 27 April. Enggak apa, bukan salah. Berarti 361-nya memang di situ. Oh, tuh enggak, Bu. Ibu harus tarik dulu dari harga open ya, Bu ya. Harga open Ya. sekarang, closing sekarang. Itu 361 hari terakhir, Bu. Oh, saya kejauhan berarti ya, Pak. Kedekatan, enggak apa artinya. Nah, dari jarak periode ini mana yang paling rendah gitu kan? Kita cari kan, betul? Iya. Yang paling rendah berarti di sini nih. Gitu loh. Nah, sekarang itu Ibu membuat skala. Ya. Nah, skalanya ini kan ada 2 teori nih. Saya udah bilang ada 2 teori. Iya. Ada teori Herjavec yang kita dimana langsung mencari rank antara swing low dan swing low selanjutnya. Iya. Ya, itu. Teori. Nah, itu Pak, saat narik itu Pak. Kan ini kan 12 hari kan ya Pak ya. Waktu saya nariknya itu 12 hari, tetapi kalau saya tarik ke atas sedikit kan pembagiannya bukan 18 dibagi 21, iya jadi 20 itu. Nah, yang benarnya gimana tuh Pak tariknya ya? Sebentar. Jadi kan ini kan kita kan kalau pakai teori Herjavec kita tarik swing low ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kita pakai teori yang trace degree, itu teman-teman nggak bisa narik seperti ini, tapi harus membuktikan permutasi tanggal selanjutnya di tanggal berapa. Kita bisa konversi harganya menjadi nilai sudut. Sudah saya ucapkan berkali-kali ya. 184 akar. 184 berapa tuh? 13,56. Berarti kita masuk berapa? 14 ya. Ya. Nah, kita tarik 14 hari. Ingat, 14 hari dari low. Ya. Ke low lagi, Bu. 14 hari. Low ke low. Ini 10 hari. 14 hari. Nah, ya benar. Itu. Nah, itu kan nanti kalau kita mau bikin skala, kita 24 dibagi 9 kan ya, Pak? Betul. Nah, tapi kalau saya tarik garisnya salah sedikit, Pak, ke atas sedikit, dia kan jumlah 24-nya ini menjadi lebih besar, Pak. Nah, tapi enggak, kalau saya nariknya ke atas gitu enggak presisi, tetap 14 hari tapi enggak bisa, Bu. Harus enggak dari bisa. low ke low, enggak bisa. Oh, low-nya itu pasti dia pasti enggak mungkin pindah ya, Pak ya? Enggak, sekarang kita pakai magnet nih, Bu. Ini kan ada magnet nih. Oh, magnetnya harus dijalanin ya, Pak? Magnet ini tuh langsung ke harga inti. Dia ada harga apa namanya? Closing ya. Ya. Harga close. Aha. Ini close atau open ya di ini? Kayaknya ini coba sebentar saya lihat bar chart-nya dulu ya. Oh iya betul. Ini closing. Oh, jadi bukan lihat ekornya atau lihat atau gimana, tapi kalau kita pakai magnet ini otomatis ketika tarik 14 dia akan menuju ke tempat titiknya ya, Pak? Dia akan detail kepada open, high, low, dan close, Bu. Karena kan candlestick ini salah satu indikator ya. Salah satu indikator yang diperhitungkan menggunakan cara harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan dalam suatu periode yang ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ya, user. Misalkan dalam waktu 1 menit di jam 8.48 itu harga permintaan atau bidnya Bu ya di berapa? Harga tertinggi permintaannya di berapa? Harga terendah permintaannya di berapa? Dan harga terakhirnya di berapa closingnya. Nah, maka dari itu ketika kita menggunakan magnet seperti ini, kita bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih presisi, Bu. Jadi kita punya patokan. Jadi dia nggak bakalan ngaco. Misalkan di sini, udah kalau kita mau taruh di low ya di sini ya. Iya. Kalau kita mau taruh di closing di sini, kita mau taruh high di sini gitu, Bu. Dan opennya pun di sini kan gitu. Nah, kita taruh di low-nya, Bu. Nggak ngomong closing ataupun nggak ngomong open, tapi disimpan di harga tertinggi atau terendah. Gitu loh, terendah bertemu dengan harga terendah.
Sebetulnya tujuan kita skala itu untuk apa? Gitu ya. Sederhananya sebetulnya tujuan kita skala itu dulu. Sekarang tuh ada namanya indikator namanya ATR. Atau ATR nggak? Average. Average. Iya. Average true rank ini biasanya dipakai oleh grup-grup scalping ya. Orang scalping itu harus ngerti ATR tuh. Kalau nggak ngerti ATR kacau. Nah itu kan untuk mengukur tingkat volatilitas. Sejauh mana harga bergerak rata-rata selama berapa hari terakhir. Inputnya 14 hari terakhir berarti Bu ya. Iya. Betul ya, harga rata-rata. Nah, gunanya si ini tuh apa sebetulnya? Kita ingin tahu harga itu bergerak selama 24 bar tadi, 9 bar tadi atau 14 hari tadi itu berapa poin? Itu sebanyak 24 poin. Betul nggak Bu? Ya. Ya, rata-rata swing low ketemu swing low-nya. Kita bagi kan 24 dibagi 9. Ya. Karena kan ini jumlah kenaikan jumlah kenaikannya nih 24 poin gitu kan? Iya. Efektif harinya itu 9 bar yang terjadi itu ya candlestick di sini. Tapi sebetulnya di trading itu lebih satu ya teman-teman ya. Jadi 10 bar misalkan kalau kita gunakan ini ya. Tapi nggak apa-apa kita ambil 9 bar biar nggak pusing gitu kan. Kita bagi 24 bagi 9 berarti berapa tuh? Uh, 2,6. Iya. Berarti katanya sehari itu si dia ini rata-rata bergeraknya 2,6 poin. Sehingga ditemukan ketika 9 bar berarti 24 poin kenaikannya. Paham nggak? Nah, dari sini kita kan bisa bikin skala nih. Tujuan kita membuat skala. Iya. Gitu kan? Ini sebenarnya matematis banget ya. Iya. Skalanya tadi berapa? 2,6 gitu kan? 2,6 poin. Itu loh, 2,6 poin per berapa hari itu? Per 14 hari. 14 hari. Gitu kan? Per harinya 2,6 poin gitu. Per harinya 2,6 poin ya. Iya. Per harinya. Iya. Per harinya 2,6 poin. Nah, setelah ini kita kan bisa nih buat nih 14 pangkat 2 berapa berarti? 14 pangkat 2. 196. 196. Dengan rasio 2,4 poin. 2,6 Pak. Skalanya 2,6 kan? 2,6. Yeah. Nah, di sini dikatakan skalanya rata-rata 2,6 poin. Ini secara major. Berarti secara major satu siklusnya itu sekitar berapa poin nih? Satu siklusnya nih. 102 poin. Selama berapa waktu satu siklus majornya tuh ya? 39 bar 100 poin. Jadi rata-rata pergerakan satu siklusnya itu kemungkinan akan bergerak 100 bar. 100 bar naik atau turun. 100 poin naik atau turun. Sorry. Gitu loh ya. Nah, berarti kalau misalkan 100 poin tadi, minimal penurunan tadi 50%, Bu. Gitu loh. Makanya daripada itu kita bisa membuat pivotnya tuh. Pivotnya di 50% harga. Jadi pergerakan satu siklusnya ini rata-rata 100 poin. Gitu, Bu. Jadi kita bisa ekspektasi, Bang, saya bilang kalau dia nggak naik, itu turun 100 poin bergeraknya tuh. Ini dapat kan pergerakan 100 poin turun. Kelihatan nih? 100 poin naik, gitu kan? Gitu. Nah, ini secara major siklus seperti itu, Bu, teorinya, Bu. Zaman dulu itu kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, nggak ada komputer kan. Jadi kalau misalkan dibuat ATR kayaknya agak susah gitu. Ya. Tapi sudah fungsinya hampir sama dengan fungsi ATR, cuman berbeda caranya aja tuh. Ya. Nah, ini sekarang dia 20 poin per hari pergerakannya. Sekarang loh ya, sekarang 20 poin pergerakannya. ATR. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, berarti tadi pergerakan rata-ratanya itu 2,6 poin. Sini. Sama aja kali 10 sekitar 26-an, 26, betul. Kalau pas di sini berapa poin sehari ini? 11 poin. Jadi ini rata-rata pergerakan ini yang nanti per minggu tadi atau per siklus tadi bisa kita perhitungkan. Oke, satu price cycle ini harus selesai sebanyak 100 poin. Gitu. Jadi ketika di sini jadi swing high, kita bisa ekspektasi bahwa harga akan turun ke sini gitu kan. Atau minimalnya di 50%, di mana 50% harganya itu bisa kita gunakan yang namanya gun block atau Fibonacci.
Tapi menggunakan Fibonacci-nya ditariknya bukan dari mana-mana, dari sini ya. Nah, Kenapa tariknya dari situ, Pak? karena kan satu siklusnya ini satu ini, Bu, satu kotak ini. Oh, tapi tariknya dari sisi yang ujung sini ke sini. Oh, Sama aja. sama Aja, Bu. Karena kan sama nilainya. Gitu. Mau kita tarik dari sini, satu kotak ini aja, Bu, ya? Ya. Atau kita tarik dari sini kan sama nilainya, jaraknya. Oh, Nah, makanya nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan cara ini, ketika narik Fibonacci pun biasanya akan lebih presisi, Bu. Ini. Gitu. Ada suaranya ini. Dapat kan? Ada Ya. di 0,382% gitu. Ya, kemarin saya juga dapat sih Pak, cuma saya agak bingung kalau saya tariknya itu karena saya belum mengerti ada magnet ini Pak. Jadi saya hitung-hitung, saya hitung coba dalam berapa hari itu kenaikannya berapa, Ini. kok nggak cocok gitu. Maksudnya kalau saya hitung 14 hari dari low yang di bawah itu ya tanggal 27 April dan 14 hari saya hitung. Ya, saya hitung different-nya tuh nggak sama Pak. Oh, ternyata itu rata-rata, bukannya hari itu, bukannya 14 hari dari tanggal 27 April itu ya Pak. Itu rata-rata ya Pak. Bukan rata-rata sih, sebetulnya lebih saklek juga. Dia sama, sebetulnya squaring chart itu dia hampir sama berbicara tentang vektor. Cuman pembahasan vektornya berbeda. Karena sebetulnya di sini tuh ada ada radiusnya juga, Bu. Tapi kan kita belum belajar radius tuh. Karena kalau kita belajar radiusnya langsung, saya takut teman-teman pusing. Jadi teman-teman bisa belajar dulu aja nih hal yang paling sederhananya dulu nih, squaringnya. Nanti kalau udah paham ini kan kita bisa diskusi tuh. Oh Pak, ternyata radiusnya juga berlaku ya gitu. Ini katanya nih. Ini tuh radius nih katanya nih. Satu nih. Misalkan Iya, saya bilang Pak. ini A ya. Misalkan saya bilang ini A gitu. Ini B. Berarti ini C, betul nggak? Iya. Gitu loh. Berarti jarak dari A, B ke C ini signifikan bisa membentuk suatu tanggal kejadian juga. Tapi kan kalau kita baca ini nanti teman-teman bakal pusing nih. Cara cara bacanya kan satu-satu. Itu loh, maksudnya kita satu-satu dulu. Dalam artian teman-teman lupakan dulu tentang radius ini. Karena radius ini pun ini misalkan seperti ini ya. Saya copy paste ya, 4 radius, saya buat 4 radius ya. Saya buat 4 radius misalkan di sini 1. Atau di balik di seri reverse dulu ya. Seri reverse misalkan ini bisa jadi bentuk lain juga sebetulnya. Ini seri reverse untuk yang bagian bawahnya nih. Terus bikin 4 berarti. Nah. Ini sama, ini cara overlay juga. Cara overlay itu banyak bentuknya, tapi minimal teman-teman paham dulu. Nah, terus Pak yang selanjutnya gimana gitu ya? Ini lanjut saya buat deh. Saya copy lagi deh. Pemahaman aja ya. Nah, ini berarti kan kita harus buat sebaliknya, betul nggak Bu? Gitu. Berarti penarikannya kan harus balik. Ini. Tinggal kita samain aja dengan ini. Berarti kita samain skalanya. Ya. Pokoknya dia dibentuk seperti ini ya. Nanti kita balik. Pak, kenapa nggak pakai Fibo cycle aja, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena beda, Pak. Beda teorinya, Pak. Kalau Fibo cycle itu membahas yang lain, yang arch itu ya. Itu 50% harga. Itu beda, Pak. Fibo cycle ini 50% betul seperti ini. Betul, Pak. Ini nggak bahas radius ya. Gitu loh. Makanya nanti kalau kalian udah paham, kalau kalian paham titik-titiknya sudah paham, nanti kalian bisa paham radius dengan mudah gitu. Bahkan ini nggak ada di silabus, tapi nggak apa nanti kita bahas gitu. Jadi setiap kali kita menggambar magnetnya itu harus kita klik ya Pak, supaya lebih tepat gitu letaknya gitu ya Pak. Tepat, maksudnya Bu? Waktu kita mau menempatkan tarik garis atau menempatkan box-box ini gitu, kita harus klik magnetnya ya Pak.
Ya, saya selalu mewajibkan teman-teman untuk mengklik magnet biar lebih tepat gitu loh. Yang penting skalanya udah terbuat karena apa ya? Ketika kita menggunakan beberapa overlay ya, karena kan salah satunya overlay itu banyak ya Bu ya, ada scale 45, ada gun apa namanya gun circle seperti ini nih ya. Ya. Gitu loh ya. Ini sebenarnya tidak lebih kita menghitung misalkan di sini nih low nih Bu. Kelihatan nggak? Iya. Radiusnya tuh di mana? Titik B-nya di mana nih kalau misalkan di sini muter nih? Berarti di sini kan? Dan Ya. akan bertemu lagi di sini, betul nggak nih? Gitu loh. Terus kalau misalkan di sini juga swing low, berarti akan bertemu lagi nih. Di bawah Radiusnya di sana sini. sini. Ini misalkan Iya. A, ini D gitu kan, ini D. Berarti bisa jadi ininya E gitu, paham nggak? Ya. Karena sama nih radiusnya nih. Gitu loh. Misalkan di sini swing low nih. Ini swing high. Ini ketemu lagi nanti di sini nih. Gitu loh. Cuman ini agak expert penggunaan ya, maksudnya ya agak susah gitu. Enggak susah sih, lebih susah cara bacanya ya. Tapi teman-teman kalau nanti ya lebih susah, frekuensinya lebih susah Bu. Iya. Kan banyak yang kayaknya teman-teman tuh banyak yang bisa, tapi cara bacanya kan belum banyak yang bisa. Nah saya harap teman-teman cara bacanya dulu tuh yang diusahakan bisa gitu. Nanti kalau udah bisa cara bacanya kita bisa menggunakan cara ini. Ini sebagai contoh dari overlay. Jadi overlay itu banyak, makanya nggak cuma satu, tapi cukup banyak lah. Ininya banyak, nggak satu. Ini dia cukup banyak overlay itu dan tinggal tanya aja tuh mau mempelajari atau tidak. Tapi kalau udah tahu basicnya seperti ini ya pasti gampang belajarnya gitu. Yang penting kan kita bisa scaling terlebih dahulu. Iya, iya Pak. Kemarin saya sudah bisa scalingnya Pak, cuma lagi tarik garisnya itu saya masih agak kurang ngerti gitu, tahu tempat titiknya tuh di Ya, mana. saya udah lihat baca PR teman-teman udah rata-rata mengerti ya tentang cara scaling dan sebagainya. Cuman tinggal beberapa perihal aja tuh yang belum belum dipahami. Ya. Tapi kalau secara overall ya udah paham lah gitu. Udah paham lah. Iya, kemarin saya juga dapat skalanya ini totalnya 196 sih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat. Ya, saya bikin dulu tanggung. Jadi sigan itu openingnya banyak, tapi bukan berarti banyak kita lakukan semua. Kita lakukan yang kita paham dulu, step. Yang penting udah paham squaring. Kalau udah paham squaring ya kemana-mana enak tuh. Ya. Kan bertemu nih radius ini. Nah, contoh. Radius di sini nih bakal ketemu di mana lagi nih? Ketemu di cycle yang di yang sebelahnya. Nah, iya. Gitu kan? Kalau yang di sini berarti akan bertemu di sini lagi. Okay. Gitu loh. Kan misalkan radius. Berarti kalaupun misal terjadi downtrend, dia akan downtrendnya masih di dalam lingkaran itu ya Pak, ke bawahnya. Misal di sebelah di kanannya itu nanti kalau dibikin buletan lagi gitu. Enggak, jadi gini, ini kan kita anggaplah ini sama dengan vektor sama aja ya, karena nilai resultannya sama setiap kotak, itu enggak? Gitu loh. Iya. Nilai resultan harga dan waktunya sama setiap kotak itu. Nah, iya. ketika kita mendapatkan di sini, kan misalkan ini sebenarnya titik lanjutannya Bu ya, titik lanjutan. Misalkan kita di sini nemu nih titik D gitu kan, ini A, ini B, itu enggak? Iya. Ini C nih. Dinyatakan C itu sebagai titik pusatnya Bu. Maka titik D-nya itu overall dia bakal ada di sekitar lingkaran ini. Titik D-nya itu kan. Nah, berarti titik D-nya itu ada di mana? Betul, ada di sini. Setelah di sini. Jadi persoalan titik D-nya ini. Setelah kita tahu titik D gitu kan, di sini titik D itu kita cari tahu titik E-nya gitu kan. Titik E-nya ada di mana gitu. Ya overall ada di lingkaran yang selanjutnya ini. Gitu loh. Dia berarti overall ada di mana? Ada di sini. D-nya nih ada di lingkaran ini. Semakin membesar terus Bu. Dapat gitu. Ya. Betul Pak Yosep, ini mirip cermin memang sebetulnya. Sebelah kiri akan tradisi sama dengan sebelah kanan. Cuman ini pembahasannya nanti ya. Teman-teman jangan kesini dulu, maksudnya ya
apa namanya, bikin skalanya dulu deh, squaringnya, dan Gantt seasonal date-nya diperbaiki. General dan spesifik itu berbeda. General itu dimulai dari tanggal 21 Maret gitu ya. Adapun dia specific day yang menggunakan rasio Gantt itu namanya bukan general. Date ya Pak. Specific date. Jadi ini radius, nanti kita bakal bahas mungkin setelah teman-teman paham yang dasarnya tadi. Nah, ini sebenarnya nggak ada di silabus juga. Tapi kalau teman-teman nanti belajarnya benar sih pasti bakal paham lah hal ini. Silakan, lagi pertanyaan lain? Silakan Pak Oki. Pak, saya masih kurang paham tentang siklus yang hilang. Bagaimana cara melihat siklus yang hilangnya? Nanti ada di aturannya, Bu. Kalau saya bahas di sini, saya bahas. Oh, saya mau nanya itu, Pak. Silah. Masih belum paham yang siklus yang hilang itu dalam Gantt square yang kita bikin. Kapan kita tahu itu siklus yang hilang? Saya masih belum nangkep ketika kita udah bikin Gantt square. Nah, Gantt square mayor. Siklus yang hilang itu kurang lebih seperti ini, Bu. Ketika Ibu sudah memprediksi dia membentuk swing low dan swing high, nah, Ibu predik dia bakal bentuk swing low, betul nggak? Betul nggak, Bu? Iya, Pak. Sepakat kan? Nah, ternyata ketika Ibu analisa, ini ada yang nggak kena, Bu. Satu siklus nih. Ini kesalahan, benar-benar kesalahan kita. Gitu loh. Sedangkan siklus ini itu punya permutasi waktu, kan? Betul nggak? Ini punya permutasi waktu juga, Bu. Ternyata siklus permutasi waktunya bertemu di sini, gitu. Di swing low di sini. Kita harapannya kan dapat swing low, gitu kan? Dengan menggunakan PTS di sini, kan? Iya. Gitu loh. Berarti kita sekarang hitung deh. Di sini berapa hari ini? 476 berapa hari? 476. 22. Ini memang seringnya karena kesalahan kita ya teman-teman ya. 22 hari gitu kan. Nah, di sini siklusnya nih. Jatuhnya ternyata di sini nih siklus ini berapa hari ini? 384. 384 20. 20. Nah, ternyata ini kita kehilangan, Bu. Ini ada reversal juga. Ternyata kita salah memperhitungkan. Ternyata ini ada permutasi yang siklus hilang tadi, Bu. Karena Ganbok nggak merefleksikan semua siklus. Dan siklus itu apa ya yang harus tercari, Bu. Gitu loh. Nah, siklus yang hilang ini menyebabkan kita salah analisa, bukan salah analisa ya, tapi menyebabkan di sini ternyata jadinya swing high. Tahu nggak kenapa di sini jadinya swing high? Misalkan. Tahu nggak? Kenapa di sini jadinya swing high? Enggak. Tidak. Karena sebelumnya swing low. Karena ini swing low. Swing low, di sini kan ada permutasi waktu. Bertemu dengan swing low kembali tanggal 20 sini, Bu. Gitu loh. Sedangkan kita memprediksikan menggunakan yang ini. Baru swing low di sini. Tanggal kejadiannya. Ternyata di sininya membentuk swing high. Karena waktunya kan bertemu tuh, paham nggak? Kan di sini ada waktu nih yang hilang nih. Karena kan tadi Ibu arsirnya kan dari sini. Dari swing low sini ke swing low ke swing high di sini. Gitu loh. Nah, ini siklus yang hilang ini nggak ke arsir nih. Sehingga tidak memunculkan permutasi yang kita baca. Kitanya salah interpretasi gitu. Kesalahannya di kita. Harusnya kita udah tebak tuh dia bakal buat swing low di daerah sini kan. 20 hari kan dari sini nih. Gitu loh. Karena di sini swing high. Paham nggak? Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Enggak, oke, Bu. Paham nggak? Nggak apa, kita diskusi dulu. Gitu. Nanti saya bakal masuk ke squaring-nya. Jadi karena kalian nanti percuma, kalian ngerti tanggal kejadian, tapi nggak ngerti. Saya ada suara, Pak. Nggak ngerti apa ya? Nggak ngerti bahwa PTS-nya itu akan berbentuk swing low atau swing high. Gitu loh. Itu fatal tuh akibatnya tuh. Karena kan banyak tuh PTS tuh ya. Tapi ya kita semua itu kan selalu berkata bahwa kalau nggak swing high, dia swing low. Analisa itu harus baku tuh, satu kata tuh. Dia swing low apa swing high gitu loh. Ya udah kita prediksi dia swing low. Kita prediksi dia swing low menggunakan swing high yang di sini kan. Major apa namanya?
satu kali swing di sini gitu kan. Dan ternyata ini siklusnya ada yang hilang nih, yang nggak ke arah tadi, Bu. Dan ini sangat lumrah ketika kita forecasting ya. Nah, siklus sebenarnya kan seperti ini. Nah, siklus sebenarnya seperti ini kan. Swing high, swing low, swing high bertemu dengan swing low. Permutasi di sini harus kita perhitungkan juga. Kapan dia membentuk swing yang baru lagi secara PTS. Makanya saya kasih cara untuk menghitung PTS di setiap swing gitu loh. Makanya kan analisanya itu kita harus menganalisa juga. Kalau misalkan di sini swing low, di sini swing high, kita analisa. Swing low di sini permutasinya di waktu kapan. Swing high di sini permutasinya waktu kapan. Sehingga ketika kita menemukan dia swing low, berarti kalau misalkan di sini swing high, kalau permutasi yang awal ada 20 bar kan, adanya di sini nih 20 hari gitu. Jadi kemungkinan dari deket-deket waktu sini 20 harinya. Ini pas kan 20 hari dia bentuk swing low. Deviasi sehari. Gitu. Bahkan ada pertanyaan lagi, Noy? Pak, Ya. saya tanya. Kalau kita memakai zigzag, Pak, nggak kelihatan ada yang hilang, Pak? Betul, karena kalau kita pakai zigzag ini kan, nih, gini, betul nggak nih? Iya. Ini kita bisa atur, Bu. Kita bisa atur. Ya, harapannya kita mendapatkan lebih baik, ya. Harapannya kita mendapatkan lebih baik. Harapannya kita mendapatkan lebih baik. Nah, harapannya kita mendapatkan yang lebih baik siklus. Tapi memang zigzag pun tidak bisa mendata semua, gitu. Tapi dengan harapan 0,4/3 ini, kita dapat semua siklus, paham nggak? Ya. Nah, ternyata ada 2 siklus permutasi di sini kan. Di sini mendapatkan waktu lagi nih. Ini dapat waktu lagi nih. Jadi siklusnya kecil. Siklusnya nggak gede, siklusnya itu kecil. Main top, main bottom itu siklusnya kecil, Bu. Gitu. Baca buku price time pattern-nya Herjavec itu main top, main bottom itu kecil siklusnya, Bu. Kayak gini. Nah, saya bilang ketika analisa misalkan di sini ada PTS membentuk high, itu bukan harus swing yang sangat besar seperti Emery trend ya, gitu loh. Tapi seperti ini udah swing juga gitu. Nah ini main bottom. Kalau saya biasa menggunakan 4 kalau di daily, tapi kadang saya menggunakan 0,4 karena 0,4 saya lebih presisi dia tuh, lebih banyak deteksi swing-swingnya, jadi saya nggak kehilangan siklus tuh. Betul Pak, untuk hourly. Oke, saya bakal pakai Euro USD ya untuk menjelaskan lagi ya. Ini terakhir ya, saya jelasin lagi nih Herjavec teori ini. Ini teman-teman ya, squaring chart itu kan kita ingin mengetahui pergerakan dia satu siklus itu berapa gitu. Satu siklus itu bisa dibuktikan dengan PTS, perhitungan PTS, atau kita rank to rank. Rank to rank itu dalam artian swing high bertemu swing high, swing low bertemu dengan swing low. Berapa sih periodenya gitu kan? Nah, sekarang kita lakukan ini di market Euro USD. Karena di Euro USD sendiri itu harganya tidak bisa kita bagi ya, kita kesulitan menghitung. Kalau ada yang tahu silahkan mungkin ya. Maka yang kita lakukan adalah menghitungnya secara manual dengan menggunakan pendekatan market terlebih dahulu. Dia sedang downtrend apa uptrend? Anggaplah dia sedang downtrend gitu kan, seperti ini. Maka yang kita harus hitung adalah main top to main top. Nah ini tuh main top, main bottom, 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 dan seterusnya. Sangat objektif, subjektif ya. Main top, main bottomnya Gan itu sangat subjektif sebetulnya. Tapi saya anggaplah jejak ini sebagai aturan mainnya. Saya nggak pusing, saya ngambil aja langsung nih Pak hitungan ya. Dari sini nih, dari swing high di sini, ketemu swing high di sini nih. Gitu loh. Ya. Berapa tuh ranknya tuh? Berapa tuh? 0,2169 dibagi 39. Itulah skala dia tuh. Kita lihat juga berapa hari, 55 hari. Nah, itu bisa kita kali 10 nanti. Silahkan berapa? 0,02169 dibagi 39. 0,00, ada yang bisa copy nggak?
Ini time frame bebas Pak, mau pakai weekly atau monthly. Yang penting ini teorinya kayak gini. Tuh teman-teman. Ini kan contoh aja nih, kalau kita contohin di semua time frame bisa juga. Cuman ngapain? Ini kan contoh perhitungannya. Perhitungan sama aja. Gitu. Saya sering juga tuh dulu hold di forex itu enak ya. Nah, bentar ini belum kayaknya skalanya bukan segitu Pak. Skalanya bukan seperti itu Pak. Bukan Pak, beda Pak. Silakan ditulis semua teman-teman angkanya. Jadi bukan skalanya, soalnya dia nggak square. Kalau skalanya benar dia square. 5, 5, 6, 1, 5, 3, 8. 0, 0, 0, 0, 5, 5, 6, 1, 5, 3, 8. Nah, ini skalanya nih. Yang benar nih. Ini skalanya benar nih. Pak, cara lihat skala benar gimana? Gampang. Kalian hitung nih ya. Dan 45 derajat nih. Sampai sudutnya nih. Ini benar nih. Nah, sekarang kalian pilihan dua kalau pakai reject tuh. Cari support dan resistennya. Berarti kalau kita nyari support kan di sini nih. Kalau kita nyari resistennya kan di sini. Nah, sekarang nggak usah pusing. Teman-teman tarik aja nih 45 derajat dari harga yang kita jadikan main topnya ya. Jadikan skala 45 derajat di sini. Kalian tarik dan square mengikuti garis 45 derajat ini. Nah, seperti ini Pak, udah beres. Gitu. Betul Pak, betul. Pada praktiknya kalian cari dengan periode waktu yang saya ajarkan itu, yang satu. Ini kan kita praktik cepatnya aja nih, langsung gitu. Ini dapat kan? Ini dapat nih. Atau misalkan teman-teman mau menggunakan 55 hari dikali 10 deh. Atau 55 pangkat 2 berapa tuh? 55 pangkat 2 berapa? 3025. 3025, kebanyakan kan? Berarti dikali 10 aja Pak. 55 kali 10, 550. Tuh. Ini teman-teman 510 ya. 510. 505 ya. Berapa 550? Nah, ya kayak maksudnya skalanya sama nih. Jadi, sebetulnya gampang sih. Penerapannya tinggal gini aja. Nah, ini bisa juga nih. Beda, kalau planetary pen itu pakai planet hitungannya. Wajib, Pak. Wajib. Tapi kalau pakai herjak, nggak ada extreme low, extreme high, Pak. Extreme low, extreme high itu kan cuman kata kiasan tuh. Kata kiasan, gimana ya? Orang tuh menuliskan buku tuh secara esoteris ya, biar nggak ada yang bisa mengajarkan teorinya selain orangnya tuh, Pak. Dikatakanlah extreme low dan extreme high. Banyak persepsi tuh memandang bahwa extreme low extreme itu harga terendah dan harga tertinggi. Tapi si Gan sendiri dia cuma ada dua cara tuh, main top dan main bottom gitu. Dia capek ini. Maksudnya gini loh, aturan pemilihan top-top itu kan udah diajarkan, Bu. Gitu. Kenapa ditanyakan lagi gitu? Ada di rekaman deh pesan saya itu. Cara memilih topnya gimana. Ini kalau kita ulang-ulang gini nggak bakal beres-beres gitu. Terus pertanyaannya ya sekitar aturannya kan udah jelas gitu kan. Saya share aja. Teman-teman yang PR saya share aturannya ya. Yang belum silahkan join gitu. Soalnya kalau misalkan ditanya, saya bingung juga aturan pilihan topnya gimana Pak gitu. Jadi extreme high dan extreme low fungsinya apa Pak? Saya ulangi ya kita dari awal semuanya. Mohon maaf ya teman-temannya kalau misalkan kita ngulang-ulang terus, karena ini saya juga bingung kenapa harus ngulang terus. Ini ya teman-teman itu harus pertama nyari, ini kan secara rules, secara aturan. Kalian cari
dead rank nih 361 hari terakhir. Yang pertama ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari 360 hari terakhir dilihat trennya nih, downtrend apa uptrend. Kita tahu trennya downtrend, betul, Bapak-bapak, downtrend. Maka kita membuat dia scaling menggunakan top to top. Ya nggak Bapak-bapak? Nah, kita membuat scaling top to top nih ya. Nah, dari 360 hari tadi ditemukan topnya di sini. Gitu loh. Ini extreme high berarti kan? Kita harus setuju, dia harga tertinggi selama 360 hari terakhir. Tapi bukan harga tertinggi dalam si Euro USD ya. Harga tertinggi selama 361 harinya terakhirnya di sini. Kalau kita tanya, extreme high dan extreme low-nya di mana? Kalau kita nggak punya basic penentuan, itu mungkin akan tercipta di sini atau dimanapun gitu kan. Semakin ada tuh harga itu ada yang lebih tinggi lagi tuh sampai ketemu di sini gitu kan. Kita udah punya basic baku mutunya nih ya 360 hari terakhir gitu kan. Nah sekarang kita punya harga di sini nih ya Bu Oni ya gitu. Terus cara narik top to topnya gimana gitu kan. Nah Herjak sendiri menggunakan teori di mana dia rank bukan PTS. Rank itu dalam artian kita mencari top to top atau swing high untuk swing high lagi tuh. Kita cari di mana swing high yang baru terjadi sebelum perubahan tren kembali. Saya ambil kesimpulan perubahan trennya di sini teman-teman ya. Saya ambil kesimpulan di sini nih. Ini kalau kita pakai teori Herjak ya. Nah, tuh ini high sudah ketemu high nih. Berapa periode yang dibutuhkan? 73 bar gitu kan. Perubahan harganya sekitar 0,03572. Nah, ini kita konversi menjadi nilai skala gitu loh. Misalkan Bu Oni ingin ngambil aturan di sini, boleh nggak? Boleh. Gitu. Mau di sini pun boleh gitu. Yang penting top to top, mau di sini boleh Bu gitu. Tapi Ibu harus ngambil yang paling terdekat dulu, biar ranknya nggak terlalu jauh gitu loh. Ini kan preferensi nih. Makanya saya ajarkan pakai teori yang saya kembangkan tuh. Bukan yang Herjak. Kenapa? Karena kalau Herjak nggak ada aturannya. Gitu loh. Ibu mau tarik yang mana aja boleh. Yang penting top to top. Gitu. Kalau yang aturan PTS kan itu ada aturannya tuh. 14 hari minimal gitu. Sesuai dengan si harga yang dikonversi tadi. Gitu. Dan setelah di sini kita tinggal skalakan aja tuh 03572 dibagi 73 berapa? 0,03572 dibagi 73 bar. Isinya itu 0, sekian ya 0,4 0,0048931 satu. Nah, setelah seperti ini, kalau kita menggunakan teori Herjak, kita harus mencari supportnya, Pak. Bahkan kita bisa menggunakan zero angle ya. Zero itu ya harganya 0 gitu. Nih, memang kalau pakai Herjak ini lebih ke teorinya, lebih ke harga 0. Kelihatan ya 0. Nah, kita bisa tarik bahkan square sampai 0 derajat sini, Pak. Atau membuat si gun pen di 0 derajat sini ya. Bakal buat dia nih trend angle 45 derajat. Mana gun pen? Jadi planetary pen dan gun pen beda. Planetary pen itu menggunakan perhitungan ya planetary, menambahkan kayak price degree, menambahkan nilai sudut gitu. Kita nggak belajar itu di sini. Nah, ini udah dapat nih. Bentar, dapat nih. Nah, katakan apa itu? Berarti di sini ada tanggal nih, Nanti ini ada tanggal-tanggal nih. Ini bisa juga nih kita pakai. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan zero angle itu nyari extreme low. Terus kita udah high gini kan, tinggal kita tarik aja nih supportnya di sini Pak. Gitu, supportnya ada di sini kan. Support suhunya ada di sini nih. Maka yang kita harus lakukan adalah menariknya 45 derajat. Jadi dari sini ya. Nah, 45 derajat. Nah, terus kita langsung aja nih. Kita langsung bikin ya. Si gun square-nya nih. Saya bikin tutorialnya lagi deh yang Herjak. Nah, udah seperti ini aja Pak. Gitu. Kalau kita pakai Herjak teori nih. Silakan pertanyaan yang lain.
Halo Pak Nana, malam Pak. Saya bingung ini menentukan support resisten. Nah, ini kan Bapak bingung nih cara menentukan support dan resistennya. Support dan resisten kenapa kita bingung, Pak? Karena yang kita cari itu kan harga terendah. Mau yang di sini nggak apa-apa, Pak. Tapi yang paling terendah kan ada di sini nih. Yang kelihatan sama kita ada juga di sini. Gitu loh. Nah, kalau reject sendiri nggak ada aturan bakunya, sama aja ada tarik bawah bisa di sini. Gitu. Makanya saya sarankan teman-teman itu biar nggak pusing support yang mana, itu dikalikan aja tuh 101 kali 1000 berapa tuh? 1000 berapa? 1010 ya? 1010. Ini tuh saya buat teori seperti ini tuh biar kalian nggak bingung gitu loh. Kalau pakai teori Herzog sendiri, saya pribadi kadang bingung juga. Saya menarik mana gitu. 1010 ya. 1111 1111 1101 berarti kurangi 3 98 1098. Terus skalanya dibuat sama kita Pak sendiri Pak. Ini biar nggak bingung nyari support dan resistennya sebetulnya. Nah, seperti ini Pak. Makanya saya saya ajarkan teman-teman itu pakai yang praktis, yang dikonversi harganya. Tapi kalau nggak bisa, saya bilang kalian tarik aja ranknya, sama aja trading rank ini udah siap dipakai Pak. Ini udah siap dipakai nih buktinya nih, dapat nih. Kita dapat time-nya di sini. Ini udah bisa kita pakai, udah seperti ini, dapat 5 derajat. Kita udah dapat ranknya, kita bisa nyari aja tuh minor cycle-nya tuh di mana tuh. Teman-teman nanti saya absen yang punya akun Forex dan trading di Forex aplikasinya ya. Nanti kita Zoom berbeda ya. Ajarkan nanti Zoom-nya kita mau nggak mau harus pakai trading rank. Untuk di weekly sama caranya. Sejak PR-nya saya kasih ininya, kasih apa namanya? Saya kasih aturannya. Minor ke mayor itu nggak bakal pernah pas, Pak. Karena si trading view-nya sendiri itu tidak memungkinkan untuk itu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Yang penting skalanya udah 1/10-nya. Udah sama tuh. Jadi nggak perlu pas, kita memperkirakan saja tuh ada deviasi sedikit nggak masalah, Pak. Kalau kita mau pas ya mungkin kita harus menggunakan time solution atau optima tuh. Soalnya kalau misalkan sesempurna apapun kita ya, susah untuk membuatnya sempurna. Ini kan udah pas nih semuanya nih. Atasnya lagi nih. Saya pribadi jarang memaksakan dia sempurna, asal saya dapat gambaran secara utuh, deviasi mungkin sekitar 0, sekian atau 1,2 hari, nggak masalah gitu. Nggak usah Pak, kalau skalanya ditentukan, ini skalanya sama Pak, mayor dan minor itu skalanya bakal sama. Ini Bapak ikuti aja si skala apa namanya si chartnya ya, Bapak ikuti saja si chart ini, si chart dari satu kotaknya ini, baru masukkan, gitu Pak. Nah, ini sama kan Pak, satu kotak ini. Skala itu memperhitungkan kenaikan harga dan waktu Pak. Bapak udah dapat nih, tinggal di copy-copy aja Pak, gitu. Ini udah pas, skalanya sama 4893 0,4893 gitu. Kata nggak nih? Sama nggak skalanya nih? Ini Pak Firdaus yang pernah di W2 bukan Pak?
Ini Pak. Nanti saya mungkin kalau teman-teman saya bakal kasih tutorial yang di Forex deh. Kita buatkan juga ini Pak. Intinya di Forex itu ya sama aja sih frekuensinya Pak. Ini rapih Pak, major dan minor nyatu nih. Yang penting kita tadi ya, orang yang perfeksionis biasanya lebih sempurna tuh kalau bikin Gann Square tuh. Kayak Budian, Bumita, Tince. Dia bisa pas. Saya pribadi jarang pas. Nah, tadi kita kesulitan ngepasinnya aja tuh. Tangannya seperti ini. Betul, Pak, lebih berapi. Jadi kalau misalkan ditanya harga support, kalau Herjab tuh ngambil yang di sini pasti Pak harga supportnya 45 derajat ya buat. Kalau kita pakai yang teori ini ya seperti ini aja gitu. Betul, Pak. Betul. Harus di setel manual dan pilih. Betul, Pak. Memang nggak bakal pas gitu. Pak, tapi ya memang seperti itu. Kalau kita ingin pas banget ya mungkin harus bikin ini ya, bikin aturan sendiri tentang aplikasinya. Pak, cara menentukan waktunya gimana? Sama aja. Kita di sini sama aja aplikasinya untuk menemukan waktu kita bisa menggunakan permutasi dari time-nya sekian blok gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan aritmetik atau kita bisa menggunakan price harga juga seperti ini. Sama aja untuk dua kotak seperti ini ya boleh-boleh aja tentukan harganya nih. Kalau misalkan saya mau lihat Pak secara major Pak harga gitu kan, harga dan waktu secara major. Seperti ini berarti hasilnya nih. Saya nggak puas Pak dengan geometrik, mau melihatnya secara, oh ini secara aritmatik ya. Saya mau melihatnya secara geometrik Pak gitu. Ini bisa juga. Nah, itu tergantung nanti preferensi masing-masing. Silakan yang lain, mungkin saya. Silakan Pak Firdaus lagi. Silakan. Kalau tidak ada Pak Firdaus, ke Pak siapa nih? Siapa lagi mau nanya? Pak Bian Bahtiar mungkin. Pak mau nanya PR saya Pak yang tentang LSTP Pak. Boleh boleh. Ini tanda Pak. LSTP. LSTP. Harmonic angle itu nggak perlu di daily Pak. Squaring pun di 5 menit bisa nggak bisa? Gitu loh. Ya, jadi kan di ya. Oh iya, beresin dulu aja Pak. Ya, bentar ya, saya jelasin dulu ya. Ini loh Pak, saya udah jelasin terakhir ya, sekali lagi ya. Candlestick itu merupakan salah satu indikator di mana candlestick ini ditemukan oleh Homa. Bentuk-bentuknya disebutlah dulu tuh namanya candlestick pattern. Dia nulis buku tentang God Fontaine atau apa judulnya, atau disebut juga tuh ada dulu tuh namanya tuh Sakata Rules. Bahkan kalian cari Sakata Rules ya, Sakata Rules, di mana apa namanya teori candlestick ini akhirnya dikembangkan di Barat oleh Stephenson tuh. Stephenson menuliskan tentang teori candlestick ini, dikenalilah oleh banyak orang sampai hari ini Pak. Itu loh ya. Di mana daily ini cuma time frame Pak, atau sesuatu hal yang dijadikan patokan dalam waktu tertentu untuk menghitung harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Gitu loh. Kalau misalkan kita memilih satu week, berarti si candlestick ini satunya ini selama berapa hari? 5 hari kan? Berarti memberikan kita informasi di mana harga pembukaan, di mana harga tertinggi, di mana harga terendah, di mana harga penutupan selama 5 hari terakhir tuh, selama 1 minggu gitu loh.
Dengan adanya bentuk-bentuk ini disebut namanya candlestick pattern. Nah, ini ada Shikata rules nih. Di Shikata rules itu ada banyak tuh bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk candlestick pattern. Contoh ada double top, double bottom dan sebagainya tuh. Pak, double bottom kan bukannya itu cuman tren gitu atau siapa gitu kan? Atau yang kita sebut ada namanya bearish engulfing, bullish engulfing, ada namanya shooting star gitu kan? Jadi kalau ditanya Pak, apakah harmonic angle itu harus di 1 jam? Itu kan preferensi saya tuh, hipotesa saya terhadap market. Kita menggunakannya di 45 menit atau 1 jam agar lebih presisi. Kalau misalkan teman-teman mau charting di 1 menit, boleh nggak? Misalkan, kira-kira boleh nggak? Kalau kita mau charting di 1 menit, boleh nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Syarat technical analysis itu udah jelas di bukunya Jeffrey itu. Identifikasi, tren dapat diidentifikasi keberadaannya. Ini kita nggak bisa identifikasi nih. Kita memiliki keterbatasan. Kita naik lagi nih ke 5 menit gitu kan. Sama Pak, masih susah diidentifikasi karena candlestick-nya nggak dapat ditemukan gitu kan. Karena candlestick itu salah satu instrumen untuk kita menganalisa tuh. Sama Pak, nggak bisa Pak 15 menit gitu kan. 30 menit sama Pak, masih agak kesulitan. 45 menit sama Pak, masih agak kesulitan. 1 jam gitu kan. 1 jam bisa Pak, lebih bisa dianalisa gitu kan. Kita mengetahui trennya juga jelas. Nah, ini kita bisa analisa bahkan untuk squaring di sini gitu. Jadi nggak harus 1 hari. Dinamakanlah 1 jam itu namanya intraday trading itu. Gitu Pak. Terus kalau misalkan kita buat harmonic angle di 1 hari boleh. Di 1 jam boleh, di 5 menit boleh, tapi skalanya disesuaikan. Karena harmonic angle itu membahas tentang nilai sudut. Di mana nilai sudut ini tidak boleh gerak. Harus dibuktikan tuh. Itu Pak. 9 kali 7, 63 derajat. 63 derajat. Di mana skala ini dibuktikan dengan tidak berubah-ubah. Itu Pak. Jadi apa ya teman-teman nggak usah pusing gitu. Karena ini masalah HLC. Itu saya buka basic advance. Kalau punya waktu ya silahkan join di basic advance deh. Biar nanti saya jelasin dari dasar. Jadi teman-teman ngerti bahwa OHLC ini cuma apa ya? Advance pattern yang Ibu maksud, Bu. Advance symmetrical pattern. Oke. Bulowski itu dalam bukunya nggak ada syarat untuk menskalakan chart loh, Bu. Serius, dia nggak ada tuh. Jadi untuk pertanyaan itu mungkin menurut saya itu tergantung dari backtest ya, dari backtest yang kita lakukan. Tapi saya sendiri percaya bahwa sebetulnya harga itu memiliki nilai angle, di mana nilai angle ini bisa menjadi petunjuk kita gitu, menjadi petunjuk kita harga ini mau kemana secara konsisten tuh. Kalau misalkan kita tidak skalakan kan sebetulnya kita tidak mendapatkan yang konsisten. Contoh logaritmik misalkan ya. Contoh saya menggunakan logaritmik. Nah, log ini kan memperhitungkan harga, bukan kenaikan harga. Jadi kenaikan harga dari 110 ke 100 itu dihitung berdasarkan persentasenya gitu. Aritmatik sebaliknya gitu kan. Jadi pertanyaannya kalau kita mau menggunakan log dan sebagainya dalam menentukan probabilitas advance pattern, mungkin jawabannya ada di tabel yang dibuat di Excel tuh. Gitu loh. Berapa persen probabilitas dari hal yang kejadian tadi. Karena Bulowski sendiri bukunya kan kalau teman-teman baca itu tentang backtest dia terhadap stok gitu kan. Jadi kelas chart pattern itu harus di backtest gitu. Ada ya, dulu saya pernah backtest tuh. Salah satu ciri dari emiten yang memiliki laporan keuangan yang baik, dia akan memiliki bullish pennant gitu loh. Dia akan memiliki bullish pennant tuh. Yang laporan keuangannya baik loh ya, dia akan memiliki rata-rata pola bullish pennant gitu. Itu bisa dibuktikan gitu. Pattern ini salah satu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh si user tadi. Makanya saya selalu bilang
technical analysis itu menggunakan pendekatan matematika di mana kebenarannya hanya bisa dimengerti oleh mereka yang melakukannya. Kalau saya keluar-keluar ke orang-orang di grup besar, saya bilang angle trend itu memiliki sudut penafsirannya tuh. Gitu loh ya. Contoh, ketika chart turun, 9 dikali 7 sama dengan 63 derajat, itu bisa jadi dari akhir dari trennya tuh. Gitu. Atau menjadi time-nya juga. Di sini dibuktikan tuh 63 derajat, dia jadi time-nya juga tuh harga bergerak di sekitaran situ. Dan ini hanya dibuktikan oleh mereka yang melakukannya. Yang tidak melakukannya nggak bakal pernah menemukan hal tersebut. Gitu. Mungkin teman-teman kaget kan pertama kali tentang harmonic angle, saya ajarkan tuh, wah bener Pak, itu memberikan waktu pembalikan gitu kan. Nah itu kan hanya bisa dibahas oleh mereka yang melakukannya. Jadi ini tergantung dari data yang dimiliki. Saya nggak bisa bilang mana juga yang lebih bagus ya. Tapi saya percaya bahwa squaring chart itu lebih baik dibandingkan logaritmik ataupun aritmetik. Silakan. Pak, ini kan saya bikin PTP, Pak. Jadi kalau saya bikin PTP di swing terakhir itu dia nggak dapet titik pantulan yang hari ini, Pak, yang tanggal 17 Maret. Tapi kalau saya bikin sampelnya itu nyarinya dari 9 Maret jam 9 sampai 10 Maret 2022 jam 9. Sampelnya di situ, terus saya bikin PTP itu dapat pantulannya hari ini. Gitu, apakah boleh, Pak? Jadi swingnya tuh swing yang dipakai sampel buat PTP itu satu swing sebelum yang terakhir gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Oke, tuh. Atau saya share chart aja kali ya, biar lebih gampang. Sebentar Pak, saya bahas dulu PTP itu ya. Jadi gini Pak, sebetulnya kalau PTP itu kan kita mempresentasikan harga itu memiliki vektor yang sama, itu aja intinya ya. Betul nggak? Itu intinya tuh. PTP itu adalah sebuah teori di mana dikatakan bahwa setiap stok itu hampir memiliki vektor yang sama. Masalahnya, kita tidak dapat menemukan vektor tersebut karena chart kita tidak dalam posisi square. Silakan baca buku Bradshaw'n ya. Nah, yang sama itu dalam artian seperti ini Pak. Ini AB, panjangnya kan 230. Betul nggak Pak? Oh, iya. Panjang BC sama dengan 235. Betul? Panjang CD 236. Ini rata-rata di 2333. Kalau kita rata-ratakan berapa kira-kira Pak? Di average kan? 235, 230. Berapa? Iya. 230 mungkin ya, kalau kita average kan? Nah, panjang stok itu memiliki 230. Nah, sama Pak. PTP, itu misalkan saya nyalakan dia. PTP ini ya, misalkan saya tarik dia dari mana? Dari sini. Dari situ. Misalkan saya tarik dia ya, PTP ini. Misalkan PTP ini, saya tarik Pak. Saya tarik PTP ini. Baik. Saya tarik PTP ini dari sini nih. Dari dan swing low di sini Pak. Nah harapannya kan si PTP ini memiliki vektor yang sama. Itu dulu Pak intinya Pak. Nah di mana PTP ini nilainya bisa berubah tergantung dengan sampel yang kita ambil. Betul nggak Pak? Betul kan? Iya betul. Nah kita dapat kan panjang vektor yang sama. Ini ternyata kenaikan harga ini sama Pak. Katanya nih di belakangnya nih. Nah, kelihatan nggak Pak? Spek tuh. Oh iya. Karena katanya memiliki panjang yang sama kan, vektor. Nah, masalahnya vektor sampling mana yang kita ambil terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau kita untuk the next cycle, itu kita biasanya menggunakan vektor yang paling teranyar, Pak. Sini. Nah, untuk apa? Untuk kita menemukan the next cycle-nya di mana? Betul nggak target 1 nih? Vektor 1 di sini. Dia dipersoalkan gitu. Tapi apakah kita boleh menggunakan vektor yang sebelumnya? Kenapa menggunakan vektor yang di sini dengan yang di sini? Gitu. Boleh nggak? Kira-kira? Mestinya boleh Pak. Boleh. Boleh. Karena kan harapannya mendapatkan panjang yang selalu sama kenaikannya. Gitu loh. Ini kalau dalam bukunya Brice Gilmore, Pak ya, kalau dalam bukunya Brice Gilmore,
Ini kan kenaikannya di sini nih, berapa hari ini ya, sepanjang ini nih, kenaikan penurunannya. Ini kalau di bukunya Brice Gilmore, Bapak bisa tarik nih satu. Yang penting kan satu, squaring satu ya. Gitu. Ini harus berterima kasih untuk Pak Irwan nih, teman-teman. Beliau ciptain tuh buat mempermudah analisa kita. Ini kalau misalkan saya bikin dia sekarang 45 derajat, yang penting kan 45 derajatnya nih ya. Sorry, saya bahas juga. 45 derajat. Tunggu. 45 derajat. Kita squaring. Ini sana. Saya kayak error deh. Nantinya gini Pak, ini kan sama Pak, satu kenaikan sama, kenaikan hari dan jumlah penurunan sama poinnya. Ini kan konsep vektor itu sederhana itu sebetulnya Pak. Gitu. Nah jadi sulit jika kita menganggap ini adalah hal yang sulit. Kita menggunakan vektor terakhir kan pasti di sini, law-nya. Tapi kalau misalkan Bapak mau menggunakan yang di sini, apakah boleh? Boleh Pak. Tergantung preferensi masing-masing. Kalau untuk analisa sih saya sarankan ya Bapak menggunakan vektor yang terbaru. Ya, tadi ini kan jadi kalau di PR saya itu kan saya di time frame-nya 1 jam, Pak. Betul. Terus saya pakai vektor yang terbaru sampel swing yang terbaru itu dia target PTP satunya itu masih di bawah Pak, masih di 1280. Tapi kalau 1200? misalnya saya 1280. Cek. Suaranya ada kan Pak? Nah, ada. Ini agak error ini terus saya. Nih, saya jawab pertanyaan sebentar dulu ya. Saya sempat belajar bahwa sama lebih baik menggunakan log, sedangkan kalau forex dalam kondisi tanpa log atau auto. Sebetulnya ada benernya juga sih, karena kan kalau saham itu kan yang dihitung persentase itu nggak sih? Bukan tips ya. Kalau saham itu kan dihitung persentase itu. Kenaikannya berapa persen? Ada benernya juga gitu. Ya silakan Bu, Pak. Cuman ya kalau misalkan ditanya lebih baik mana, ini nggak ada teorinya Bu. Saya minta aja deh teorinya, kalau ada yang ngomong gitu, saya minta tuh basic datanya, tuh, baru saya percaya tuh. Karena kalau misalkan ini nggak gitu juga sebetulnya. Jadi tergantung sih, tergantung preferensinya ya teman-teman semua gitu. Memang bagus lebih menggunakan log. Oke, jadi LC lagi Pak, silakan Pak. Apa saya share screen aja mau saya? Boleh, ya udah share aja Pak, boleh. Oh, ya. Sebentar ya Pak. Ya, teman-teman ya usahakan yang ditanyakan itu PR ya. Mungkin mulai besok nggak bakal ngeladenin kalau yang nanya belum kerjaan PR. Ini saya belum bisa share screen Pak. Di disable. Sudah Pak. Sebentar. Udah kelihatan belum ya Pak? Halo? Kelihatan Pak, silakan. Oh iya. Jadi itu kalau misalnya saya ambil sampelnya di sini, benar nggak sih Pak ngambil sampelnya begini? Nah terus dia tuh harganya tuh ada di PTP satunya itu targetnya sekitar di pokoknya sekitar 1280 lah Pak, saya hitung gitu. Tapi kalau misalnya saya ambil sampelnya di sini, saya ambil sampelnya di sini, itu target PTP-nya, target PTP 2 ya Pak.
target PTV2-nya itu ada di sekitar 1.300 segini Pak, di sekitar sini gitu. Jadi makanya saya bingung apakah boleh ambil sampelnya itu di swing yang sebelumnya gitu Pak. Jadi boleh-boleh aja Pak ya. Boleh, betul Pak, boleh. Boleh Pak. Jadi memang Terus sebetulnya kalau boleh, cuman lebih bagus ya Pak ya menggunakan swing yang terakhir. boleh, Pak. Terus kalau misalnya di time frame 1 jam saya mau bikin harmonic angle, itu saya bikin scaling baru ya Pak. Bikin scaling barunya itu ya sama kayak nyari PTS aja gitu Pak ya, biasa ya untuk nyari harmonic angle. Atau harus dibikin skalanya berdasarkan kayak metode PTV gitu. Jadi misalnya saya ya begitu. Gimana sih Pak? Saya masih bingung sih. Maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Kita belajar, saya malah seneng getihnya kayak gini. Getihnya PR. Halo Pak? Ya gitu Pak pertanyaan saya. Jadi saya masih bingung cara bikin harmonic angle itu. Saya squaring-nya itu gini gitu. Maksudnya misalnya kan dari sini ke sini squaring-nya. Terus saya bikin harmonic angle-nya. Misalkan langsung setelah ini square gitu. Terus saya bikin harmonic angle gitu. Atau saya bikin skalanya itu kayak nyari PTS aja. Berarti saya nyari PTS kan pakai sampel di sini Pak. Gitu. Baru nanti saya akar. Betul. 157 dan seterusnya gitu. Baru saya bisa cari harmonic angle gitu. Itu mana yang benar Pak? Oh itu nggak perlu Pak. Ini kan Bapak udah turun 1 jam. Betul nggak? Iya. Kondisi cat udah skala kan? Udah dalam bentuk scaling kan? Scaling PTS apa? PTS kan? Kalau PTS belum. Saya belum scaling PTS. Scaling di daily-nya gimana tadi? Scaling di daily-nya. Waduh, saya mesti ini lagi Pak. Nggak apa Pak ini sebenarnya. Scaling di daily-nya 6,5 juga. Gini Pak. Terus saya turun ke sejam gitu Pak, langsung aja. Turun 1 jam itu. Atau gimana? Atau saya bikin Enggak apa-apa Pak, langsung turun 1 jam. scaling Karena baru kan, gitu dari enggak apa-apa Pak. Karena kan harapannya kita itu dari 60 dari hari, scaling itu kita mendapatkan price cycle dan time cycle. Ya, jelaskan ulang ya. Halo Pak Nana. Ya, halo. Selesai bareng Pak. Nah, harapan kita kan mencari squaring chart itu untuk mendapatkan price cycle dan time cycle. Itu dulu pegangnya Pak ya. Jadi setelah kita menemukan time dan price cycle, itu kan dia nggak bakal berubah Pak kalau price-nya itu. Dan time-nya pun sama, nggak bakal berubah gitu kan. Paling dia berubah menjadi jam gitu kan. Dan menyesuaikan ya Pak ya dengan di time frame 1 jam ini ya. Makanya kadang deviasinya lumayan agak jauh gitu kan. Tapi untuk menuliskan harmonic angle kita nggak usah skala lagi pada 1 jam. Karena kita itu kan menggunakan mikro time frame untuk menemukan eksekusi di harga yang paling pas gitu loh Pak. Dengan harmonic angle tadi harapannya seperti itu. Gitu. Halo? Halo? Halo Pak? Halo? Saya nggak kedengeran Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran kok. Nah, saya jelek deh. Nah, teman-teman ya, setelah itu teman-teman bisa tuh menganalisa secara mikro tadi. Gitu. Nah, analisa secara mikro itu yang penting, gitu loh. Saya boleh share screen nggak sebentar Pak? Ini contoh aja nih ya. Ini contoh kenapa kita harus menggunakan analisa yang mikro tuh. Gitu. Berdengar suara. Pak Bian udah ngerjain PR juga, nanti saya sharing aturannya Pak, aturan mainnya. Karena gini, teori GAN itu kan banyak beredar tuh ya. Terus banyak juga orang-orang yang memiliki hipotesa mengenai teorinya tuh. Jadi masing-masing orang itu bisa berbeda sudut pandang. Gitu loh ya. Bahkan ada yang menggunakan namanya tuh planetary line.
Pernah dengar nggak kalian planetary line? Nah, planetary line itu bahkan perhitungannya teman-teman ya, kalau teman-teman ingin tahu, itu hanya menambahkan saja tuh rasio dari planet terhadap harga gitu. Dan itu disebut planetary line gitu kan. Jadi itu seperti apa ya? Seperti saya berbicara bumi lain gitu kan. Saya tambahkan aja tuh luas bumi itu terhadap harga gitu. Jadi ini nih yang berbahaya tuh di sini nih. Nah, makanya dari itu walaupun ya teman-teman ini bebas berhipotesa, tapi kelas kita itu kan saya dipercaya oleh rekan-rekan untuk menjadi tutorial. Dimana tutorial ini harus bisa dipertanggungjawabkan tuh. Nggak bisa saya sebutkan sekarang A, besok B. Gitu loh ya. Jadi, saya udah bikin aturan main untuk teman-teman semua nih. Ini aturannya jelas. Yang pertama, yang teman-teman harus lakukan ya, untuk melakukan analisa chartingnya tuh, kita menemukan gun seasonal date dan specific date. Ini bebas mau menggunakan general atau spesifik dua-duanya. Gitu ya. Nah, kita punya rumusnya nih. Rumusnya nih. Puluhan A, B. Nah, ini kita punya rumus nih. Yang kedua, kita melakukan squaring harga dan waktu. Nah, squaring itu kan mengakar kuadratkan harga dan waktu, gitu kan? Itu udah kita lakukan tuh. Setelah kita melakukan yang kedua ini, kita mencari major time cycle dan price cycle dengan gun square. Setelah kita menemukan major price cycle dan minor time cycle tadi, kita bisa merekonstruksi chart, gitu loh Pak. Melakukan rekonstruksi siklus harga. Setelah kita melakukan rekonstruksi siklus harga, didapatlah oleh kita tuh akhirnya kan. Misalkan kita dapatkan harga seperti ini. Terakhir nih siklus harganya nih. Nah, sekarang kita ingin tahu sejauh mana dia nanti koreksi membentuk swing low. Jawabannya kita hitung menggunakan yang pertama tadi